Halo, selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, di sesi bincang-bincang kita, saya tidak sendirian dan telah hadir bersama kita seorang tokoh. Beliau adalah seorang pendeta. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau tetap mengupayakan untuk produktif, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan hal ini tentunya mengundang rasa penasaran saya dan tim untuk mengunjungi beliau. Siapa dia? Telah hadir bersama kita di sini Pendeta Victor Tinambunan. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi, Pak Omar. Baik, Amang Pendeta Victor Tinambunan. Di sela kesibukan dan di tengah pandemi corona saat ini, apakah kira-kira mengganggu kesibukan? Sebenarnya lebih banyak waktu untuk di rumah, tetapi di rumah pun sebenarnya kita tetap bisa melayani, bisa kreatif, bisa melakukan apa saja yang berguna bagi kehidupan. Baik, menarik sekali sebenarnya berdiskusi dengan Amang Pendeta Victor, dan kita akan explore beliau lewat beberapa pertanyaan nantinya. Dan di sini saya akan mencoba untuk lebih spesifik mengeksplor masa lalu, masa kecil beliau, dan hal-hal apa saja yang mengantarkan hingga beliau ada di tempat saat ini. Baik, Amang Victor Tinambunan, bagaimana sebenarnya masa kecil seorang Amang Victor Tinambunan ini? Bisa kita katakan masa kecil waktu itu sulit, Ya. atau mungkin pahit ya, karena tidak seperti anak-anak yang pada umumnya sekarang. Waktu itu mengapa kita katakan sulit, karena SD belum pakai sepatu misalnya, ke SMP harus jalan kaki 7 km dari rumah, pulang 7 km, 14 km per hari. Bukannya dapat makan siang di rumah, harus ke ladang lagi. Artinya dari jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Tidak ada listrik waktu itu, orang masih pakai lampu teplok. Bayangkan Pak Oma tua kalau bangun pagi-pagi kita pegang hidung itu hitam itu karena polusi lampu teplok itu. Tidur belum pakai kasur, apalagi spring bed, tidur di tikar. Tidak ada kamar mandi, tidak ada toilet, semua orang pergi ke tempat mandi umum. Singkatnya sangat sulit, yang pahit tadi, terutama soal makan ya waktu itu mungkin yang sangat berbeda dengan sekarang. Saya ingat betul waktu itu hanya dua kemungkinan orang kampung bisa makan daging ayam. Kemungkinan pertama kalau ada anak sakit, ayam dipotong, dan kemungkinan yang kedua kalau ayam itu yang sakit. Baik, di tengah keterbatasan seperti yang Abang Pendeta sampaikan tadi, di tengah keterbatasan di masa kecil tersebut, kira-kira hal-hal apa saja yang tetap menjadikan seorang Abang Pendeta Victor Tinambunan punya semangat, punya spirit untuk tetap berkreasi di tengah segala keterbatasan yang Abang sebutkan tadi? Ya, waktu itu memang hanya 4 wilayah kehidupan menurut saya. Yang pertama itu rumah, kedua itu sekolah, ketiga ladang, keempat gereja. Nah, itu kira-kira tempat di mana bisa kita hidup. Artinya kehidupan ini walaupun pahit yang tadi, tapi karena keempat-empatnya bisa berjalan dengan baik, terutama dengan gereja, menurut saya itu juga sangat berpengaruh membentuk kehidupan saya sekarang ini. Baik, di antara 4 area kehidupan tadi, kira-kira di mana seorang Pendeta Victor Tinambunan menghabiskan lebih banyak masa waktu kecilnya? Yang dua itu di sekolah dan di ladang. Di sekolah, di ladang. Ya. Baik, menarik sekali. Artinya apakah memang rata-rata anak seusia Amang Pendeta pada waktu itu memang semuanya bekerja di ladang, atau hanya keluarga Amang Pendeta, atau memang seusia Amang Pendeta pada saat itu lazimnya memang ke ladang? Ya, saya pikir ya semua anak pada umumnya waktu itu, walaupun orang tua saya seorang pegawai negeri, tapi berladang apalagi yang tidak pegawai negeri ya. Artinya sementara yang pegawai negeri kecil-kecilan pun harus berladang, apalagi yang betul-betul petani. Jadi kesimpulannya saya kira hanya semua anak-anak waktu itu hampir sama pengalaman. Iya. Baik sekali, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana gambaran masa kecil Amang Pendeta Victor Tinambunan yang ternyata penuh dengan keterbatasan.
Dan Abang Pendeta Victor Tinambunan, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, kira-kira ada nggak hal-hal yang pada masa kecil sampai beranjak remaja yang belum sempat dikerjakan atau tidak dikerjakan, yang mungkin hari ini menimbulkan rasa penyesalan? Kenapa waktu itu tidak saya kerjakan? Ada nggak pernah merasakan seperti itu? Ya, berdasarkan pengalaman tadi malah menurut saya terlalu banyak dikerjakan waktu itu. Karena 4 bidang yang tadi kita jalani semua, bahkan kalau ke ladang, apalagi sampai remaja ke hutan, kemenyan yang jalan kaki sampai 9 jam, itu kan sebetulnya sudah di luar kemampuan remaja waktu itu. Jadi bisa saya katakan malah jadi terhalang untuk mungkin mengembangkan bakat talenta karena tidak ada waktu untuk itu dan tidak ada kesempatan, tidak ada fasilitas untuk itu. Misalnya talenta musik, di situ tidak ada waktu untuk latihan musik, tidak ada yang bisa mengajar, contoh saja ya. Iya. Baik, Abang Pendeta, kapan kira-kira seingat Abang Pendeta ada momentum, ada fase di mana Abang Pendeta memutuskan untuk menjadi seorang pendeta? Itu sebenarnya di tahun ketiga ya, SMA. Awalnya abang saya sebetulnya yang sejak berangkat SD didoakan, SMP, SMA sudah berjanji mau masuk STT HKBP karena orang tua saya itu, ayah saya Sintua. Tapi ketika dia memasuki ujian akhir SMA, dia putuskan untuk melanjut ke perguruan tinggi. Ayah saya bilang, ya karena abangmu sudah pergi ke universitas yang lain, ya saya diminta untuk masuk STT. Saya tidak banyak berkomentar waktu itu karena ya tidak terlalu banyak yang kita pikirkan. Pokoknya orang tua kita terima. Waktu itu tidak terlalu banyak sebetulnya komentar saya waktu itu, dan saya iakan untuk masuk STT. Apakah ini by accident atau memang ada dorongan dari hati, Mas? Ya, pada akhirnya waktu saya mau menerima tahbisan, kesimpulan saya begini. Iya. Awalnya bukan pilihan saya. Pilihan saya tadinya adalah untuk masuk ke Fakultas Pertanian. Itu awalnya. Tapi orang tua saya bilang ke STT dan saya mau. Kesimpulan saya sebelum menerima tahbisan adalah bahwa orang tua saya itu bisa menyampaikan maksudnya, panggilannya kepada saya. Jadi saya tidak lagi tinggal bahwa cita-cita saya dulu masuk pertanian, tidak. Tapi Tuhan menyampaikan maksudnya, rencananya melalui orang tua saya memanggil jadi pendeta, dan saya jadi pendeta. Saya yakini itu panggilan Tuhan walaupun hadirnya melalui orang tua. Baik, berarti menjadi seorang pendeta ternyata bukan pilihan hidup tetapi panggilan hidup, Pak. Iya, bisa Panggilan kita hidup. katakan panggilan. Dan panggilan ini bisa kita maknai dari berbagai segi. Artinya seperti tadi saya katakan, panggilan itu bisa datangnya melalui orang tua kita. Tuhan